أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saged dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga panjenengan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa berjalan menuju masjid yang mulia ini. Semoga setiap langkah kaki menuju tempat ini dicatat oleh Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Cerita ini sering kita dengar, tetapi kita di sini tidak hanya sekedar mengetahui dan menceritakan kisah ini, tapi yang lebih penting adalah pelajaran apa yang nanti bisa kita petik dari cerita atau kisah ini. Saya baca dulu hadisnya, setelah dibaca nanti akan diuraikan pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa an Sa'id ibn al-Musayyib an abihi radhiyallahu anhuma, dari Sa'id ibn al-Musayyib dari bapaknya, berarti dari Musayyib radhiyallahu anhu. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib hampir wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Setelah tiba di rumahnya Abu Talib, itu pamannya Nabi, ternyata di tempat itu Rasulullah menjumpai ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Dua-duanya kafir pada waktu itu. Jadi Rasulullah dapat kabar pamannya hampir wafat. Maka Nabi mendatanginya, tapi di tempat itu sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin
bin Abi Mughirah, bin Abi Mughirah. Maka Rasulullah langsung mendatangi sang paman, yaitu Abu Thalib. Dan Rasulullah berkata, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Maka Rasulullah mendatangi sang paman dan Rasul berkata, "Wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat." Faqala Abu Jahlin, ucapannya Nabi langsung disaut, ditukas sama Abu Jahal. Dan Abu Jahal berkata, "Ya Aba Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Wahai Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran moyangmu sendiri? Apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Bingung. Di sisi lain diajak sang keponakan yang sangat ia cintai. Di sisi lain dia juga ingin berpegang dengan ajaran leluhurnya, ajaran Abdul Muttalib. Bingung antara ponaan yang ngajak masuk Islam la ilaha illallah dengan Abu Jahal yang supaya dia mempertahankan tradisinya. Karena bingung, diulangi lagi sama Nabi, "Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang nanti pada hari kiamat aku akan membelamu paman. Ucapkan paman. Disaut lagi sama Abu Jahal, "Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib." Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Sampai terakhir, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia lebih memilih agamanya Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dia enggak mau ngucap la ilaha illallah terus mati. Maka Nabi sedih dan Nabi berkata, "Ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka." Demi Allah paman, wallahi aku akan benar-benar mendoakan dirimu paman selama aku tidak dilarang. Aku akan terus mendoakanmu paman. Langsung cash turun ayat dari langit, nggak pakai kredit, langsung turun. Surat At-Taubah ayat 113. "Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang beriman mendoakan ampunan bagi orang-orang yang jelas mati dalam keadaan kafir, musyrik, meskipun sanak kerabatnya sendiri. Sedih. Nabi dilarang. Terus turun ayat yang kedua, surat Al-Qasas ayat 56. Yang pertama tadi surat apa? At-Taubah 113, yang kedua surat Al-Qasas ayat 56. "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau wahai Muhammad enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi hanyalah Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Kira-kira kisahnya bisa dimengerti para jamaah. Jadi Rasulullah itu datang ke pamannya Abu Thalib karena dikabarkan dia sedang sakaratul maut. Ternyata di sana sudah ada Abu Jahal. Maka Rasulullah datang ke pamannya, "Ayo paman, katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu pada hari kiamat." Langsung disaut sama Abu Jahal, "Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu?" Diulangi Nabi, diulangi lagi sama Abu Jahal, sampai terakhir Abu Thalib memilih agama Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sedih dan Nabi berkata, "Aku akan mendoakanmu paman." Langsung turun ayat, Nabi dilarang mendoakan pamannya, dan kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu enggak bisa beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Selesai kajian. Apa masih dilanjut?
Pelajaran yang bisa dipetik ini, hadisnya singkat, pelajarannya panjang, bahkan sampai suruh itu bisa jadi pelajaran hadis. Sebelum kita uraikan pelajaran-pelajarannya yang bisa dipetik, saya ingin menyampaikan bahwa ketika Nabi lahir, pamannya Nabi itu banyak. Pamannya Nabi itu enggak satu, banyak, 10 lebih pamannya Nabi. Nabi punya ayah namanya Abdullah, betul? Abdullah itu punya saudara banyak, karena Abdul Muthalib itu punya anak buahnya, belum yang perempuan, bibi-bibinya Nabi banyak. Tetapi ketika Nabi diangkat jadi Rasul, umur 40 tahun, pamannya Nabi yang tersisa cuma 4. Jelas kira-kira? Nabi diangkat jadi Rasul umur berapa? 40. Pamannya yang jumlahnya 10 lebih, bibinya banyak. Aku nggak ngomong banyak, banyak. Beda kan banyak sama banyak itu. Banyak sekali pamannya Nabi, bibinya Nabi. Tapi ketika Nabi umur 40 tahun, hanya 4 yang tersisa pamannya Nabi. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab, yang ketiga Al-Abbas, yang keempat Hamzah. Semuanya bin Abdul Muthalib. 4 pamannya Nabi itu semua cinta Nabi, kecuali satu yang gak cinta. Siapa? Abu Lahab. Itu pun Abu Lahab itu gak cinta sama Nabi ketika Nabi umur 40. Sebelumnya Nabi umur 1 tahun sampai 40 tahun itu Abu Lahab cinta banget sama Nabi. Ketika Nabi lahir, budaknya datang ke Abu Lahab, wahai majikanku, wahai tuanku, putra saudaramu telah lahir, ponakanmu telah lahir. Saking senangnya Abu Lahab, itu budak dimerdekakan, Zuhaibah, dan budaknya disuruh untuk menyusui Nabi. Saking cintanya Abu Lahab sama Nabi, saking cintanya Abu Lahab sama Nabi, rumahnya Abu Lahab itu jejeran sama rumahnya Nabi. Ngerti jejeran? Iki wong Jawa kabeh apa wong Madura kabeh? Campur. Ya. Rumahnya Nabi itu jejer, sumerep jejer gitu. Berdampingan sama Nabi. Abu Lahab ini saking cintanya Nabi sampai besanan sama Nabi. Baru tahu mungkin sampai kalau Abu Lahab itu besanan sama Nabi. Abu Lahab punya putra namanya Utsbah bin Abi Lahab dan Utaibah bin Abi Lahab. Dinikahkan sama putri-putri Nabi. Utsbah bin Abi Lahab dinikahkan sama Ruqayyah. Utaibah bin Abi Lahab dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Berarti Utbah sama Utaibah apanya Nabi? Misanan. Sekaligus, tolong jawab penojo meneng kabeh. Sekaligus apa? Nek dadekno menantu, yo mantu yo misanan. Berarti kan cedek banget hubungannya. Betul toh? Jadi sangat cinta. Bencinya Abu Lahab itu ketika Nabi umur 40 tahun. Ketika mendakwakan tauhid, Abu Lahab ngomong sama Utbah, "Hei Utbah, ceraikan Ruqayyah." Ngomong sama Utaibah, "Hei Utaibah, ceraikan Ummu Kulsum." Akhirnya Ruqayyah menjanda, Ummu Kulsum menjanda. Ruqayyah akhirnya dinikahi Utsman bin Affan. Setelah Ruqayyah wafat, Ummu Kulsum dinikahkan Nabi dengan Utsman bin Affan. Itu ceritanya kayak gitu. Sudah enggak, jangan panjang-panjang Abu Lahabnya. Kembali ke materi. Jadi 4 ini, 3 mencintai Nabi, yang 1 benci. Itu pun umur 40 tadi ya. 2 masuk Islam, 2 mati kafir. Yang masuk Islam adalah Hamzah dan Al-Abbas. Yang mati kafir yaitu siapa tadi?
Abu Lahab sama Abu Thalib. Abu Thalib ini jamaah, nama aslinya bukan Abu Thalib. Thalib itu nama anaknya. Kakaknya Ali bin Abi Thalib. Kakaknya Ali. Ali bin Abi Thalib. Thalib itu kan kunyahnya Abu Thalib, bukan nama, kunyah. Halo, jelas nggak? Nama aslinya Abu Thalib adalah Abdu Manaf. Ada yang mengatakan Imran bin Abdul Muttalib. Jadi Nabi itu lahir dalam kondisi yatim. Bahkan Nabi masih di kandungan sudah yatim. Nabi di perut ibunya sudah apa? Sudah yatim. Ketika lahir, ya, terus diasuh oleh wanita Halimah Sa'diyah umur 6 tahun, diasuh ibunya, balik umur 4 tahun ya. Dibalik ke ibunya, Nabi umur 6 tahun, ibunya wafat. Berarti Nabi umur 6 tahun yatim piatu. Nabi SD kelas 1 lah kurang lebih begitu, yatim piatu. Umur 6 tahun Nabi diasuh sang kakek, siapa namanya? Abdul Muttalib. Umur 8 tahun kakeknya wafat, mati. 8 tahun Nabi diasuh sang paman ini yang kita ceritakan ini. Siapa namanya tadi? Abu Thalib. Ya. Lah, kenapa kok Abu Thalib yang merawat Nabi? Padahal tadi kan saya katakan pamannya Nabi sedikit apa banyak? Banyak apa buahnya? Buahnya. Pertanyaannya, kok bisa jatuh di tangannya Abu Thalib? Kenapa? Ada yang tahu jawabannya? Apakah karena Abu Thalib paling kaya? Kenapa? Yo, semua cinta. Orang Arab itu sangat cinta dengan keluarga, sangat kesukuannya tinggi. Sesama Bani Hashim cinta ya. Tapi kenapa Rasulullah kok diasuh Abu Thalib? Kenapa Nabi nggak diasuh Hamzah? Kenapa Nabi nggak diasuh Atika? Kenapa Nabi nggak diasuh Sofia bibinya Nabi? Kenapa Nabi nggak diasuh Abu Lahab? Abu Lahab juga cinta sama Nabi. Kan tadi saya ceritakan tuh. Kenapa kok Abu Thalib? Kenapa Bu? Ada ibu ini? Kenapa Bu? Ya iya kabeh takdir. Ya wis gak usah takon nek ngono, takdir. Dalam enggak, wong Nabi umur 40 tahun yang lain sudah mati, semua tinggal 4 kok. Berarti kan ada yang lebih sebe, ada yang lebih tua daripada siapa? Abu Thalib. Masa gak ada jawab? Ya tak kandani. Karena Abu Thalib itu saudara kandungnya Abdullah. Artinya Abdul Muthalib itu bojone akeh. Paham kan? Lah kebetulan Abu Thalib sama Abdullah itu sama ibu. Jelas? Tadi kan saya katakan anaknya banyak, itu berarti punya ibu banyak. Itulah, ibu A punya anak sekian, ibu B punya anak sekian, ibu C lah gitu. Lah kebetulan Abu Thalib itu sama Abdullah ayahnya Nabi itu satu ibu. Jelas kira-kira? Makanya dipilihlah Abu Thalib paman kandungnya Nabi. Semuanya cinta tapi bukan kandung. Beda ibu sama Abdullah. Bisa dipahami kira-kira? Nah, Abu Thalib ini setia, bukan kaya. Abu Thalib miskin, tapi dia setia dengan perjanjian ini. Dia merawat Rasulullah melebihi anaknya sendiri. Umur 12 tahun Nabi diajak dagang. 12 tahun berarti SD kelas 6 kurang lebih. Nabi diajak dagang ke Syam. Ini kenapa saya ceritakan? Supaya jenengan tahu betapa cintanya Nabi sama Abu Thalib. Sehingga nanti ada kaitannya sama hadis ini. Bisa dipahami kan? Nah, umur 12 tahun Nabi diajak ke Syam. Ternyata sebelum nyampe di negeri Syam ada kota namanya Busra. Di tempat Busra itu ada seorang rahib, pendeta, namanya siapa namanya? Bahira. Bahira ini melihat Rasulullah kecil, aneh gitu loh. Karena dia ini baca Taurat, baca Injil, kitab Samawi terdahulu. Dia melihat Rasulullah ini merasa ini anak istimewa, ini enggak anak sembarangan anak. Ada tanda-tanda kenabian.
Maka Bahira langsung membuat makanan, ya, terus mengundang kafilah dagang dari Arab itu untuk masuk ke rumahnya, dijamu makanan. Tujuannya itu supaya bisa melihat Rasulullah dari dekat. Wahai orang-orang Arab, masuklah. Masuk, semuanya dijamu, dikasih makan enak-enak. Terus Abu Thalib lihat, loh kok gak ada anak kecil ini? Kok gak ada anak kecil? Akhirnya, maaf, Bahira bukan Abu Hurairah berkata, kok gak ada bocah kecil tadi? Nah, ini Abu Hurairah berkata, wahai Quraisy, wahai orang-orang Arab, suruh masuk semuanya, jangan sisakan seorang pun di luar. Maka kafilah itu mengatakan, sudah semuanya masuk. Tidak, mesti ada ini yang belum. Setelah diperiksa, ternyata satu orang belum masuk, yaitu siapa? Rasulullah kecil. Ya kan, Bahira kan mikirnya gini, aku nggih panganan kabeh kan tujuannya kan gue arek cilik. Apa awak menjero kabeh sing arek cilik kadejak menjero. Paham? Aku tujuan nggih panganan iki kanggo bocah iki asline kan gitu. Akhirnya masuk Rasulullah. Ketika orang-orang makan, Bahira ini meneliti bocah kecil dari dekat, lihat depan, lihat belakang, lihat ciri-cirinya. Akhirnya Bahira berkata, wahai orang-orang Quraisy, siapa bocah kecil ini? Maka Abu Thalib berkata, huwa ibni, dia ini anakku. Kata Abu Thalib, itu kan menunjukkan Abu Thalib sangat dekat sama Nabi, sehingga Nabi sudah dianggap seperti anak sendiri. Huwa ibni, dia ini anak. Kata Bahira, enggak mungkin kamu bapaknya. Dan enggak mungkin anak ini masih punya bapak. Lo tahu dia. Akhirnya Abu Thalib berkata, huwa ibnu akhi, dia ini anak saudara. Yatim, bapaknya sudah wafat. Kata Bahira, segera kau bawa pulang ponakanmu, jangan diteruskan dibawa ke Palestina atau Syam. Saya khawatir nanti kalau di Palestina atau di negeri Syam, orang Yahudi lihat ponakanmu ini, aku khawatir orang Yahudi akan membunuh ponakanmu atau menyakiti ponakanmu. Bawa pulang. Paham? Dan Abu Thalib nyewa orang untuk membawa Rasulullah kembali ke Mekah. Terus Nabi umur 25 tahun, Nabi dinikahkan pamannya. Dinikahkan Abu Thalib sama siapa? Siti Khadijah. Umur 40 tahun Nabi diangkat jadi Rasul. Ketika turun ayat pertama kali, wa andir asyiratakal aqrabin, dakwailah keluargamu. Rasulullah mengumpulkan keluarganya, Bani Hashim dikumpul, Pak D-nya Nabi, pamannya Nabi, ponakannya Nabi, semuanya Nabi kumpul semuanya, Bani Hashim. Ya masyara Bani Hashim, wahai orang-orang Bani Hashim, aku ini Rasul yang diutus oleh Allah secara khusus kepada kalian, kepada umat manusia secara umum. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Abu Lahab langsung marah. Dan Abu Lahab mengatakan, hadis sau'ah, ini aib keluarga. Segera pegang tangan ponakan kita sebelum dibunuh bangsa Arab. Langsung Abu Thalib membela Nabi. Wallahi tidak. Wahai ponakanku, alangkah bagusnya dakwamu, alangkah kami percaya dengan ucapanmu. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, tidak ada seorang pun yang akan menghalangimu, dan aku akan membackup-mu, aku akan menolong dakwamu. Hanya saja ponakanku, aku nggak bisa masuk agamamu, aku nggak bisa meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Jadi omongannya Abu Lahab langsung dikanter sama Abdul. Terus sampai Nabi kurang lebih umur 7 tahun terjadi pemboikotan. Seluruh Bani Hashim diboikot, lockdown total, diasingkan di lembah. Seluruh Bani Hashim karena melindungi Nabi kena embargo semuanya, boikot total. Kalau mereka datang ke Mekah mau beli kurma, beli apa, nggak ada yang mau jualin, nggak ada. Kalau mereka ngomong, nggak ada yang mau ngajak ngomong. Benar-benar diboikot total. Yang kafir maupun yang Muslim, seluruh Bani Hashim. Kecuali Abu Lahab karena dia musuhnya, nggak mau ikut di lembah itu. Sehingga malam hari itu terjadi suara jerit-jerit di lembah itu karena mereka kelaparan, nggak ada makanan. Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah. Khadijah bukan Bani Hashim, tapi karena saking setianya sama Nabi, dia ikut di lembah itu. Sampai Hakim bin Hizam, keponakannya Khadijah itu malam-malam
menyelundupkan apa? Makanan untuk tantenya. Bisa dipahami kira-kira. Dan Rasulullah dan Bani Hashim sampai makan dedaunan, saking nggak ada dimakan. Itu Abu Thalib ikut di situ dan masih kafir, nggak masuk Islam. Menyuruh anak-anaknya selalu menjaga Rasulullah SAW, jangan sampai ponakannya ini dibunuh sama orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya boikot itu gagal. Saya nggak menceritakan bagaimana gugurnya pemboikotan itu karena ceritanya panjang. Saya nggak sedang cerita Sirah Nabawi sebenarnya, tapi untuk masuk ke hadis ini perlu dikasih latar belakang biar jenengan tahu. Setelah itu Nabi kata selesai embargo 3 tahun balik ke Mekah. Lah itu sangat menggerogoti kesehatannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib wafat ketika Nabi umur 50 tahun. Berarti Nabi dijaga Abu Thalib dari umur 8 sampai umur 50. Berapa tahun? 42 tahun. Bahkan Nabi mengatakan tidak pernah kafir Quraisy berhasil melukai aku kecuali setelah wafatnya pamanku. Bisa dipahami kira-kira. Saking besarnya jasanya siapa? Abu Thalib. Para orang senior jadi orang sepuh gitu. Gak ada yang berani melukai Nabi karena masih ada Abu Thalib. Nanti Nabi di ini di itu, nanti setelah wafatnya siapa? Abu Thalib. Sebelum Abu Thalib wafat tidak ada. Lah, ketika Nabi umur 50 tahun terjadilah kisah. Jadi kisah ini terjadi ketika Nabi umur berapa tadi? 5. Maka Nabi datang, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan membelamu pada hari kiamat. Nabi itu pengen pamannya masuk Islam, karena kalau nggak masuk Islam nggak bisa ditolong nanti pada hari kiamat. Tapi pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah sekarang baru masuk pelajaran yang bisa dipetik. Masih ingat kisahnya tadi? Nggak perlu dibaca lagi kan ya? Masih ingat kan? Nah, apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari kisah yang kita sebutkan di atas? Pelajaran pertama, istihbab ziyaratul marid wa in kana kafiran. Dianjurkan atau dibolehkan menjenguk orang sakit meskipun kafir, boleh. Saya mau tanya, Abu Thalib kafir enggak, Pak? Dijenguk Nabi enggak? Berarti kalau ada tetangga kafir boleh dijenguk enggak? Boleh. Itu pelajaran pertama. Boleh menjenguk orang kafir yang sakit. Barangkali itu jadi jalaran apa? Masuk Islam, wasilah. Berdakwah itu Pak, nggak harus menyampaikan dalil. Orang Eropa itu banyak yang masuk Islam bukan karena dibacakan dalil. Ketaatanmu dalam beragama itu bisa membuat orang masuk Islam. Orang Barat itu benar-benar lost, tidak punya agama Pak. Meskipun mereka secara itu mengatakan saya Katolik, saya Nasrani, tapi sebenarnya mereka nggak punya apa? Nggak pernah ke gereja, ateis sebenarnya mereka itu. Tapi ketika melihat dari kejauhan orang Islam sujud, ruku, bergetar hati mereka itu. Itu belum dakwah apa-apa, hanya ente jadi orang taat itu sudah membuat orang masuk Islam. Dan kisah-kisah antum coba kalau lihat YouTube jangan dilihat yang aneh-aneh, lihat yang bermanfaat. Di antaranya kisah-kisah mu'alaf. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang sudah diterjemahkan. Wah, itu luar biasa kisahnya Pak. Mereka itu sebelum masuk Islam melihat orang sholat sujud itu gemetar aja. Bahkan dia nyoba sujud sebelum masuk Islam. Jadi kita ini menjalankan Islam dengan benar itu sudah menjadi apa? Bagian dari termasuk ziaratul marid, menjenguk orang sakit. Kalau kita punya tetangga non muslim, jangan galak-galak, gak boleh galak. Tunjukkan yang rahmat. Islam rahmat. Sapa dia. Tapi jangan ucapkan apa? Salam. Kemana Pak? Mau apa Pak? Kalau punya makanan kirim ke dia. Saya ini kebetulan punya tetangga kafir banyak, samping kanan samping kiri. Tapi mereka ya cukup baik sama kita dalam artian sosialnya ya. Kalau agama kita nggak bakal situ. Jadi kita kalau punya sesuatu kasih supaya, atau kalau dia sakit kita kunjungi. Kita menjalankan Islam yang benar sesuai tuntunan Nabi itu sudah dakwah karena dilihat oleh mereka. Dan itu dipraktekkan Rasulullah. Pertama itu pelajaran nomor 2,
Al-qarabatu la tazul al-qarabatu la tazulu bil kufri. Atau kekafiran itu tidak bisa menghapus kekerabatan. Kekerabatan tidak terhapus karena kekafiran. Nabi memanggil Abu Thalib dengan sebutan ya ammi, wahai paman. Betul tak? Halo. Nabi nggak ngomong hei Abu Thalib, enggak. Nabi ya ammi, hei pamanku. Itu dalil bahwa kekafiran nggak bisa menghapus kekerabatan. Betul apa enggak? Umar bin Khattab meskipun Khattab kafir, Ali bin Abi Thalib meskipun Abi Thalib itu kafir, kekerabatan tidak bisa terhapus karena kekafiran. Masih punya hak korobah, hak kerabat masih ada meskipun dia non muslim. Terus pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 3. An-nasab la yanfa illa bil imani wal amal. Nasab enggak bermanfaat tanpa ada iman dan amal. Makanya ada orang gegeran masalah nasab. Apa nasab itu gegeran? Nasab gak usah digegeran. Anak Nabi Nuh itu loh nasab. Anak nyel, bukan keturunan. Anak nyel, mani netes. Gak nurut sama Nabi Nuh, tenggelam. Gitu. Nasab gak ada manfaatnya kalau gak ada iman dan takwa. An-nasabu la yanfa. Ini Abu Thalib ini bukan keturunan jauh, langsung nasabnya ketemu sama Abdul Muthalib. Nasabnya nggak bisa menolong dirinya. An-nasab la yanfa illa bil imani wal amal. Nasab nggak bermanfaat tanpa ilmu dan amal. Kurang apa Abu Thalib ini dekatnya sama Nabi? Kurang apa anaknya Nabi Nuh dekat sama ayahnya? Nggak bisa kalau tanpa iman dan amal. Nasab ideologi dan akidah itu lebih penting daripada nasab darah kalau nggak pakai akidah. Bisa dipahami ya? Terus nomor berapa ini? Pelajaran nomor 4. Istihbab nomor 4 ahamiyatu da'watil aqarib. Pentingnya mendakwai keluarga. Kalau kita punya ibu belum pakai jilbab, punya ayah yang belum sholat, punya saudara yang belum menjalankan ajaran Islam, perhatikan saya, tidak ada bakti yang lebih tinggi melebihi kita antarkan hidayah kepada ibu bapak kita. Kalau jenengan punya ibu yang belum mau sholat, tidak ada baktimu yang paling tinggi kecuali berusaha bagaimana caranya ibumu sholat. Ayo bu sholat, saya belikan mukena yang bagus, saya ajari wudhu bu pelan-pelan. Itu bakti yang paling tinggi daripada yang anak yang nggak pernah kelihatan bawa uang segebok nih bu, 20 juta nih bu, tak bangunkan rumah, setelah itu ngilang nggak jelas. Dengan anak yang ngopeni wong tua, ngajari pelan-pelan wudhunya orang tua dibelikan jilbab, itu bakti yang paling tinggi. Tidak ada bakti melebihi engkau jemput hidayah dan kau antarkan kepada ibu bapak. Itu bakti yang paling tinggi. Maka kalau lihat saudara, keluarga, ibu, bapak yang belum sholat, itu harus berusaha itu. Kasihan. Nah jadi itu nomor 4, ahamiyatu da'watil aqarib. Pentingnya mendakwai apa? Keluarga. Pelajaran nomor 6. Sengaja saya salahkan. Ngantuk apa enggak sampai ini? Nomor berapa? 5. Pelajaran nomor 5. Istihbab talqini man hadarul maut. Dianjurkan mentalkin orang yang hampir wafat. Jadi nalkin itu nek wong itu durung mati. Nek wis mati ojo ditalkin. Menurut hadis ini ya, dan talqinnya pakai lafaz apa? La ilaha illallah. Itu sunnah ngoten. Kalau ada orang sudah khatratul wafat,
hampir wafat, maka kita katakan la ilaha illallah. Aku pernah nalkin wong hampir wafat. Saya ngomong ke beliau, la ilaha illallah. Jari keluarga yang ini, ojo dodo Mas. Ketahuan sama niku. Lah, sing leres terus pundi, Pak? Ngene wae lho. Allah. Sing bener di Allah apa la ilaha illallah? La lakinu mautakum la ilaha illallah. Cuma aku yo gak debat mau sok ngarepe wong angkate mati debat. Ya. La ilaha illallah. Sing diwedeni wong-wong kan ngene. Kuatirnya Ustadz nanti la ilaha mati. Takutnya kata mereka kan gitu ya. Kedawan, kepanjangan. Enggak apa-apa, Rasul yang ngomong lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hampir wafat dengan la ilaha illallah. Dan Nabi juga mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing akhir ucapane la ilaha illallah mlebu surga. Ya talqin ya la ilaha illallah. Terus pelajaran nomor pinten? Nomor 6 nggih. Azamatu kalimatit tauhid. Pentingnya kalimat tauhid. Tauhid itu penting banget. Makanya Nabi enggak ngomong gini, ya ammi, wahai pamanku salatlah sebelum wafat. Salat apaan nih usah ada durung kok. Wahai pamanku baca bismillah, enggak. Wahai pamanku ucapkan astagfirullah, enggak. Wahai pamanku ucapkan subhanallah, enggak. Wahai pamanku ucapkan Allahu akbar, enggak. Harus satu dulu, nomor satu, enggak boleh yang lain. Apa? La ilaha illallah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran nomor 6, agungnya kalimat tauhid. Dan kalimat tauhid itu kunci. Kunci apa Ustadz? 5 kunci. Sebenarnya banyak. Saya simpelkan jadi 5. Tauhid itu kunci. Kunci apa Ustadz? 1, kuncinya Islam. Ente mau sholat, mau zakat, tapi ente nggak ngucap syahadat batal. Ente nyumbang masjid 5M, tapi nggak ngucap la ilaha illallah, masih non muslim, percuma. Karena kuncinya Islam apa? La ilaha illallah. Makanya bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dasar yang pertama ini menjadi pondasi dari nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Salatmu, zakatmu, puasamu, hajimu hancur kalau basicnya nggak punya apa? La ilaha illallah. Haji tapi senengan yang dukun. Salat tapi seneng nanggone Gunung Kawi jaluk suki nyimpen tuyul misalnya, hancur semua. Karena tauhid itu apa? Kunci. Ulangi, tauhid yang pertama kunci apa? Tolong dijawab, kunci apa? Islam. Makanya kan karena kuncinya harus dibuka dulu. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Kuncinya ini dulu dibuka dulu. Nomor 2, tauhid itu kuncinya surga. Nomor pertama tadi apa? Kunci Islam. Nomor 2 kunci apa? Tidak ada setitik tempat pun di surga bagi pelaku kesyirikan. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan iman tiada yang berhak disembah selain Allah, masuk surga. Karena dia sudah punya kuncinya. Apapun amalannya pasti masuk surga dia. Karena ini kunci. Nomor 2, kuncinya apa? Nomor 3, tauhid itu kuncinya syafaat. Kuncinya syafaat. Orang nggak punya tauhid nggak bisa dapat syafaat. Mana dalilnya? Perhatikan. Abu Hurairah pernah datang ke Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Duhai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia beruntung mendapatkan syafaatnya panjenengan pada hari kiamat?
Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati, orang yang paling bejo, paling untung, paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah dengan lisannya saja? Enggak. Khalisan min qalbi, murni, tulus, jernih dari hatinya, tidak boleh melakukan kesyirikan. Enggak pakai jimat, enggak percaya dukun, enggak boleh datang ke dukun, enggak boleh pakai sing klenik-klenik tatoyur, jimat, yang minta kaya dengan menyembanyi belorong, mengantarkan sesajen kepada Nyiloro Kidul. Itu sing garai logroke amalmu itu. Surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrokta la yahbatonna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Di Al-Qur'an itu ada ayat. Ayat ini ada juga di Taurat, di Zabur, di Injil, dan di kitab-kitab para nabi. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Ayat ini turun juga ke Nabi Musa, Isa, Harun, Dawud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Nuh, Ibrahim, Adam, sampai semuanya. Di dalam Al-Quran itu ada ayat. Nabi diutus silih berganti, tapi ada ayat ini nggak pernah Allah ganti. Di Al-Quran itu ada ayat, kitab suci turun silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Apapun kitab sucinya, siapapun nabinya, pasti pernah dapat ayat ini. Surat apa itu? Ayat apa? Yuk, jawab, penojok menang-menangan ini. Ayo. Surat apa, ayat berapa? Ini surat, ini ayat abadi. Siapapun nabinya pernah dapat ayat ini. Apapun kitab sucinya, mesti di dalamnya ada ayat ini. Ini ayat gak pernah diganti sama Allah dari Adam sampai hari kiamat. Ini ayat permanen, gak pernah Allah ganti. Nggak ngaji yang monoyami ini kita selapa kok gak ada iki. Masya Allah. Surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelum semua. Dapat ayat ini. La in asyrokta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, terhapuslah amalan. Ini ayat permanen. Larangan abadi, tidak boleh melakukan kesyirikan. Nomor berapa? Bu? Cek kunci sih, ojo sing lian. Kunci tauhid itu kunci Islam. 2 kunci surga, kunci syafaat. Sebelum saya lanjut, apa syafaat itu? Apa sih syafaat itu? Setiap saya tanya itu jamaah mesti jawabannya pertolongan. Syafaat Nabi, pertolongan Nabi. Syafaat itu begini, lihat saya, biar tahu. Syafaat itu tolabul khairi lil ghairi, memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Itu syafaat. Ini maksudnya saya suruh berhenti ya? Ini sindiran untuk saya selesai gitu. Apa mau boleh dilanjut? Dilanjut ya, tinggal dikit lagi insyaallah. Nah, sampai mana tadi? Syafaat itu tolabul khairi lil ghairi, memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Lihat saya, syafaat itu bukan berarti gini Pak, Nabi melihat umatnya kecemplung di neraka, terus Nabi dudut nyekel tangani umat itu terus ditarik langsung. Itu digambaran sampean ngono. Syafaat itu bukan Nabi langsung nolong, bukan.
Syafaat itu tolabul khairi lil ghairi, memohon kebaikan bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Saya kasih contoh ya biar paham. Ada orang datang ke saya, Ustaz, ini anak saya ke rumah sakit, butuh pembiayaan yang sangat banyak Ustaz. Kalau nggak gitu nggak akan ditangani atau akan lambat penanganan. Tolong Ustaz, saya dibantu. Saya nggak punya uang Ustaz. Tabungan saya sudah terkuras habis. Butuh berapa Mas? Butuh 200 juta Ustaz. Ya, saya punya Mas, misalnya nih, saya punya Mas, tapi nggak sebanyak itu. Tapi sampean tenang saja. Saya punya teman Pak Hari namanya, kaya dia, tak teleponkan dulu. Pak Hari, ini ada teman kita baik, ini kasihan, dia kena kemalahan. Tolong kalau jenengan punya kelebihan harta dan jenengan kan punya, tolong jenengan bantu, jenengan utangi, syukur-syukur jenengan donasikan. Oh siap Ustaz, mana nomor HP-nya fulan yang sakit anaknya? Ini Pak. Itu berarti saya memberi syafaat. Saya memohon kebaikan untuk orang lain, bukan untuk diri saya, tapi untuk orang lain. Halo, bisa dipahami enggak? Lihat saya, berarti Nabi ngasih syafaat itu bukan Nabi langsung nolong, enggak. Nek sampean duwe pikiran ngono, buangan pikiran itu. Bukan ngono syafaat itu. Syafaat itu Nabi ngerti umatnya kecemplung di neraka. Maka Nabi berkata kepada Allah, ya Rabbi ummati, ya Allah itu umatku, ya Allah selamatkan dia ya Allah. Berarti sing nolong sing asli sapa? Itu konsep syafaat. Banyak orang nggak paham. Dikira syafaat itu langsung Nabi dudut umatnya sing kecemplung. Enggak. Syafaat itu permohonan Nabi kepada Allah. Masih ingat nggak ketika di Sirat? Sirat, ngerti Sirat? Sirat jembatan terbentang di neraka itu loh. Itu kan ada umatnya Nabi yang terseok-seok itu kan. Ada umatnya Nabi yang disambar-sambar kalali, tertati-tati. Nabi sedih, Nabi bingung lihat umatnya kayak gitu. Saking cintanya Nabi. Itu padahal dulu ahli maksiat loh. Jadi jangan pandanglah ahli maksiat dengan pandangan rahmat. Rasulullah itu yang ditangisi Nabi itu bukan orang yang bertakwa gitu. Justru yang dapat syafaatnya Nabi itu orang-orang yang rusak itu. Saking welas asihnya Rasulullah SAW. Lihat umatnya tertati-tati di Sirat, Nabi berkata, ya Rabbi ummati, selamatkan dia ya Allah. Itu syafaat. Ya Allah tolonglah umatku ini. Itu syafaat. Bisa terjadi, bisa enggak, tergantung syaratnya terpenuhi apa enggak. Kira cerita syafaat doang, kapan-kapan aku tak ini menengah judul itu. Tapi saya gak cukup waktu ini. Tapi intinya bahwa la ilaha illallah itu kunci apa? Syafaat. Saya mau tanya, Nabi ini pengen nolong pamannya apa enggak? Tolong dijawab. Ini, pamanku ucapkan la ilaha illallah, nanti dari kiamat aku akan membelamu di depan Allah. Syafaat enggak ini namanya? Syafaat. Nabi enggak bisa langsung nolong, Pak. Lihat Abu Thalib masuk neraka ditolong Nabi, enggak bisa. Jaluk izin nang Allah dulu. Itu namanya syafaat. Makanya Nabi mengatakan, paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kalau kamu ucapkannya, aku nanti akan membelamu. Membelamu loh, bukan nolong langsung. Tetap Allah yang menentukan, bisa dipahami. Tapi pamannya nggak mau ucap la ilaha illallah, jadi pamannya nggak punya kunci syafaat. Bukan sakit dapat syafaat, karena nggak punya kuncinya. Kuncinya syafaat harus apa? Bertauhid. Nomor berapa itu? Nomornya sakarapi sampean aja ya. Saya juga nggak terikat dengan nomor-nomornya. Nomor pinten? Kunci apa? Yang terakhir bisa apa, nomor berapa itu? Kok nomor 6 gitu Pak. Nah, sekarang nomor 4 ya. Tauhid kuncinya ampunan. Tauhid kunci apa? Nih, perhatikan saya. Tauhid kunci aman. Dalilnya mana? Surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Surat An-Nisa ayat berapa? 4. Jadi uang nek duit tauhid, dia punya kunci maghfirah. Selama dia punya tauhid, diampuni Allah. Kalau enggak punya tauhid, enggak akan diampuni Allah. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalan. Lihat saya kasih ilustrasi. Ada orang, Pak, dia berzina sama wanita, terus mati di ranjang perzinahan.
Itu kasus pertama. Orang mabuk, main wanita, mati di hotel tempat perzinahan, mati di situ. Serangan jantung. Oke. Ini husnul khotimah apa su'ul khotimah? Kok husnul sih? Su'ul khotimah. Oke, su'ul khotimah. Taruh sini ya. Yang kedua ini, ada orang pengen kaya. Dia datang ke tempat keramat, menyembelih hewan sebagai persembahan, melakukan ritual kesyirikan, terpleset mati masuk jurang. Su'ul khotimah apa husnul khotimah? Oke. Nomor 1, nomor 2 sama-sama su'ul khotimah, betul? Yang satu mati dalam keadaan berzina atau mabuk, terus dia nggak sadar diri, tabrakan mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan di perutnya ada khomer. Su'ul khotimah, betul? Sama yang dua mati dalam keadaan ritual kesyirikan. Ini su'ul khotimah, ini su'ul khotimah. Pertanyaannya, beda nggak di sisi Allah? Apa bedanya? Lihat saya. Orang yang pertama tadi dosa besar, diancam neraka, tapi sholatnya nggak hilang. Bakti kepada orang tua masih ada catatannya. Halo, halo, sholatnya masih ada catatannya. Sodako sirri yang ia lakukan masih ada catatannya. Betul apa enggak? Nggak hilang. Meskipun dosa gede iya, tapi nggak hilang. Masih berlaku timbangan amal. Betul? Masih berlaku hisab. Tapi yang ini tadi mati dalam keadaan melakukan ritual kesyirikan, sholatnya otomatis hilang, habis. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. Sholatnya hilang, zakatnya hilang, hajinya hilang. Itulah bedanya. Orang itu kalau masih punya tauhid, masih mungkin diampuni Allah. Masih ingat nggak orang membunuh 99 nyawa? Datang ke orang ahli ibadah, bisa nggak tobat? Oh nggak bisa, mateni wong kok. Peng 99. Membunuh orang satu saja itu dosanya menurut Al-Quran. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang membunuh itu jahannam, khalidan kekal. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murkainya. Wa la'anahu, Allah melaknatinya. Wa adalahum adzaban adzima, dan Allah sediakan azab yang besar. 5. Neraka, jahannam, kekal, dilaknat, dimurkai, baginya azab yang besar. Itu membunuh satu nyawa. Ini berapa? 99 nyawa. Maka kata orang ahli ibadah, bukan ahli ilmu loh itu, ahli ibadah. Kan ada dua itu. Yang pertama ahli ibadah, oh nggak bisa. Apa nggak tobat, wis mari urusan. Akhirnya orang ini mikir, lagi pengen napi, oh gak oleh. Pateni pisan wae. Jadi berapa? 100 nyawa. Tapi dia datang ke ahli ilmu setelah itu. Apakah bisa tobat? Kata ahli ilmu bisa. Tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Dia berjalan, belum sampai tempat itu mati. Kan gitu ceritanya. Allah ampuni enggak? Ceritanya hadis itu Allah ampuni enggak? Karena apa? Karena punya kuncinya ampunan. Apa kuncinya ampunan? Iya, kuncinya ampunan. Tauhid adalah kuncinya. Selama orang punya tauhid masih mungkin diampuni. Nomor berapa? Kunci nomor berapa? Nomor 5. Oke, ini masih nomor 4 sekarang kan. Diterangkan di hari kiamat nanti, lihat saya. Diterangkan nanti pada hari kiamat nanti akan ada orang diadili di depan seluruh makhluk. Dihamparkan di hadapannya 99 gulungan catatan amal. Satu gulungan panjangnya sejauh mata mandang. Saya ulangi, perhatikan. Nanti pada hari kiamat ada seorang diadili di depan seluruh makhluk. Dihamparkan di hadapannya 99 lembaran catatan amal. Satu lembar itu panjangnya sejauh mata memandang. Kali berapa? 99. Nilainya jelek. Hamba ini putus asa. Hamba ini putus asa. Maka Allah katakan kepada hamba ini, perhatikan. Hal dolamatska katabati. Apakah malaikat-malaikatku yang mencatat amalmu mendolimi kamu? Kok sampai begini hasil rapotmu ini loh? Apakah malaikatku yang mencatat amal itu mendolimi dirimu? So, Allah ingin memastikan tidak ada kedoliman di situ gitu. Itu maksudnya ini benar-benar adil. Apakah kamu didolimi malaikatku yang mencatat amal? Kamu sholat, ditulis tidur. Apakah orang pada waktu itu bisa dusta? Bisa bohong nggak orang pada waktu itu?
Nggak bisa ngomong gini, enggak ya Allah ketinggalan ini salah, malaikatin jenengan. Nggak bisa. Hamba ini putus asa. Tapi Allah katakan kepadanya, laka hasanah, kamu punya kebaikan. Kamu punya kebaikan. Dan kamu tidak didolimi. Ternyata dikeluarkanlah apa? Bitoko, ada tulisannya la ilaha illallah. Ya Allah ini cuma bitoko, ya Allah cuma kartu. Sedangkan ini gulungan catatan amal 99, satunya saja sejauh mata memandang. Tapi kata Allah, kamu tidak terdolim. Akhirnya ditimbang bitoko yang ada tulisannya la ilaha illallah dengan 99 lembaran catatan amal. Setelah ditimbang ternyata lebih berat la ilaha illallah. Akhirnya Allah masukkan karena dia punya kunci ampunan, yaitu apa? Nomor terakhir, nomor 5, tauhid itu kunci aman. Selama punya tauhid anta aman. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Enggak ada ketakutan, aman. Inna hidupku matiku untuk alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman baginya aman. Para sahabat berkata, ya Rasul, siapa yang enggak berbuat zalim? Kata Nabi, zalim di sini adalah apa? Syirik. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Jadi orang yang beriman tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, Allah kasih aman. Gak takut, gak gelisah, hidupnya mantep kepada Allah. Inna sholati wa nusuki dan selesai. Itu pelajaran nomor, kembali ke materi pelajaran. Pelajaran nomor sekarang nomor pelajaran nomor 7. Saya singkat ya. Pelajaran nomor 7, bahayanya teman yang rusak. Pelajaran dari hadis yang pertama tadi. Pelajaran nomor 7, bahaya teman yang rusak. Diambil dari mana ini? Abu Jahal. Padahal Abu Thalib itu pengen masuk Islam. Tapi berhubung dia punya teman jahat, namanya siapa? Abu Jahal. Orang rusak, nggak mau temannya jadi baik. Saya ulangi ya, orang rusak, nggak pengen temannya jadi baik. Makanya pentingnya teman yang soleh. Bahayanya teman yang rusak. Perhatikan saya. Di dalam Islam itu ada hewan yang selalu disebutkan dalam konotasi negatif, dibuat perumpamaan kejelekan. Hewan ini, hewan apa itu? Pokoknya kalau disebut hewan ini mesti jelek. Hewan apa? Anjing. Anjing itu kalau menjilati bejana, kata Nabi harus disucikan berapa kali? 7 kali. Anjing ini, kata Nabi, barang siapa melihara anjing, maka setiap hari dikurangi pahalanya 1 kirot. 1 kirot sebesar gunung Uhud. Nabi juga mengatakan malaikat tidak mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjingnya. Apalagi orang yang memberi kok ditarik kembali seperti anjing muntah terus dijilati. Apalagi pokoknya disebut anjing mesti jelek. Tapi di dalam Al-Quran ada 1 titik anjing disebutkan dalam makna positif. Surat Al-Kahfi ayat 18. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjing, disebut anjing loh di situ. Dan anjingnya Ashabul Kahfi ada di mulut gua. Itu cerita disebutkan makna positif, nggak ada jeleknya sama sekali. Para ulama meneliti apa kehebatannya anjing ini sampai disebutkan kata anjing tapi konotasinya positif. Ceritanya itu loh alurnya positif. Padahal kalau tadi kan saya sebutkan anjing mesti negatif. Bisa dipahami ya. Tapi cerita anjing dalam surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 18. Kisahnya positif. Kesimpulannya adalah karena dia berteman dengan orang-orang soleh. Maksud poinnya adalah bertemanlah sama orang yang soleh. Orang soleh itu bisa memberi syafaat di dunia dan di akhirat. Di dunia kata Nabi, barang siapa mati disolati 40 orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan illa syafa'ahumullah, maka orang 40 tadi syafaatnya diperkenankan Allah. Allahumma firlahu warhamhu. Dan di akhirat orang soleh akan mencari temannya. Ya Rabbi aina ashabi, ya Allah mana teman-temanku? Kan yusalluna, mana dulu sholat bareng aku ya Allah, dulu puasa bareng aku ya Allah, kemana kok nggak ada ya Allah? Kata Allah, lihatlah ke neraka, keluarkan siapa yang kamu kenali yang di dalamnya ada sebiji dzarrah iman.
Teman soleh itu penting. Nah, teman soleh nggak harus ustaz, nggak harus kiai. Soleh nggak harus profesor doktor. Orang soleh nggak harus punya surban, nggak harus. Orang soleh nggak harus punya atribut keagamaan. Nah, terus orang soleh itu siapa? Siapa orang soleh itu? Orang soleh adalah ya orang soleh. Seperti namanya, soleh itu bahasa Arab. Soleh itu dari kata soluha yasluhu, artinya baik. Orang soleh artinya orang baik. Sholat tepat waktu, berbakti ke orang tua, tidak mau nyakiti orang, itu wong soleh. Nggak harus syekh, nggak harus habib, nah. Orang soleh ya orang soleh, berbakti ke orang tua, sholat tepat waktu, menjaga aturan Allah, tidak mau nyakiti orang, tawadhu, itu orang soleh. Meskipun dia nggak punya atribut-atribut sosial dan atribut-atribut keagamaan, bertemanlah sama dia. Terus pelajaran nomor 8, bahaya taklid dengan nenek moyang, bahaya ta'assub dengan ajaran nenek moyang. Tahu ya poin ini diambil dari mana? Siap, perhatikan. Abu Jahal itu bukan orang bodoh. Meskipun jenenge Abu Jahal, bapak kebodohan. Orang Arab nyebut, orang Arab jahiliyah nyebut Abu Jahal bukan Abu Jahal, Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Yang ngambil Abu Jahal kan orang Islam. Orang kafir Quraisy manggil Abu Jahal itu Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Lihat saya, Abu Jahal itu tidak menyesatkan Abu Thalib dari faktor yang lain, tapi dari faktor nenek moyang. Ngerti di sana ada motif-motif yang buat menyesatkan agar nggak mau masuk Islam, tapi dia lebih memilih motif nenek moyang. Karena ini Abu Jahal bisa ngukur, iki pasti Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Bukan faktor ekonomi. Hei Abu Thalib, nek awakmu mlebu Islam, awakmu sholat bareng Bilal, budak. Faktor ekonomi itu, faktor sosial, betul tak? Tidak. Faktor nenek moyang. Orang Arab itu pengapesannya itu nenek moyang. Ngerti pengapesannya? Kelemahannya, nggak berani. Perhatikan saya. Abu Thalib itu fanatik kepada nenek moyangnya, makanya sulit masuk Islam. Berbeda dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tahu kan? Bapaknya bangsawan Persia. Ya, dia tinggalkan kebangsawanannya, dia keluar, gak fanatik. Ya. Makanya Allah memilih Salman. Allah tidak memilih apa? Abu Thalib nih, ya Allah, waktu Nabi kecil satu rumah sama Nabi. Abu Thalib ngerti mukjizat. Abu Thalib ngerti wajahnya Nabi, gantengnya Nabi, tawaduknya Nabi, akhlaknya Nabi. Abu Thalib ngerti kejadian aneh-aneh, tapi nggak mampu membuat dia masuk Islam. Salman dari negeri yang jauh, tahu ceritanya Salman kan? Jangan ngomong nggak tahu, panjang ceritanya. Nggak mungkin saya ceritakan. Tapi intinya Salman Al-Farisi kan mengembara itu kan dari negeri apa? Persia, masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Thalib itu fanatik dengan nenek moyang, Salman tidak fanatik. Abu Thalib kalau ditanya, "Man anta ya Abu Thalib?" "Ana Abu Thalib, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn bin. Apal semua orang Arab. Sangat fanatik dengan suku. Apal dia nasabnya. "Ana Abu Thalib, ibn Abdul Muttalib, ibn Abdul Muttalib, ibn Abdi Manaf, bin sampai Nabi Ibrahim tahu dia. Nah Salman kalau ditanya, "Man anta ya Salman?" "Kamu itu siapa Salman?" "Ana ibnul Islam, aku ini anaknya Islam." Siapa yang tahu bapaknya Salman siapa nama? Yang bisa tahu siapa nama bapaknya Salman, saya kasih hadiah. Umroh wis hadiah wis. Ayo. Siapa bapaknya Salman? Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya yakin sampean nggak tahu. Karena aku sendiri juga nggak tahu. Makanya Salman Al-Farisi, nggak ada Salman bin siapa. Karena dia gak fanatik, Pak. Makanya Allah kasih dia Islam. Karena gak fanatik. Abu Thalib ini fanatik nenek moyang, gak bisa masuk Islam. Terakhir nomor 9, betul ya? Nomor 9. 9 gitu. Nomor 9. Larangan mendoakan orang musyrik yang mati dalam apa?
kesyirikan nggak boleh. Paman lo padahal nggak bisa. Nabi pengen mendoakan nggak bisa. Selesai ya 9 pelajaran. Sebenarnya masih banyak, tapi itu poin besarnya di situ. Yang lain nggak usah. Itu 9 poin besar pelajaran dari wafatnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan 1 atau 2, monggo kalau ada. Alhamdulillah tidak ada, karena sudah pinter semua. Ya. Silahkan. Ya, Bapak dulu, setelah itu Ibu. Satu-satu, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mendoakan, kalau tidak bisa apa yang kita sampaikan jangan didoakan, tapi kita boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh kalau inna lillahi wa inna, kan nggak ada lafaz doa, nggak ada lafaz untuk mendoakan mayit, nggak ada. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau istirja boleh, tapi nggak boleh semoga masuk surga, nggak boleh. Tapi kalau semoga sampean sabar, boleh. Yang masih hidup itu loh, itu ucapan, bukan ucapan doa, itu ucapan sabar. Semoga panjenengan sabar, gitu tau, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh, semoga nggak apa-apa kalau yang sekedar. Tapi mendoakan mayit nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Ini nggak boleh semoga masuk surga, semoga dirahmati, semoga nggak boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, wallahu a'lam. Sik ngono meneh sampeyan. Lah ngomong dari awal sampai akhir tadi ngapain? Kok semoga diampuni. Oh, Nabi aja gak mampu. Nabi loh ini padahal langsung turun ayat surat At-Taubah berapa tadi? 100. Ngerti nggih Pak? Enggak boleh Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Ibu, monggo. Matur nuwun. Jangan ninggalkan sholat. Sholat itu garis merah, jangan dilanggar. Nakal tapi ojo sampai gak sholat, tapi ojo nakal. Ya. Oke, sholat itu garis merah. Lihat saya, perhatikan. Al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Faman tarakahu faqad kafar, sapa wong sing ninggalno sholat kafir. Wis gini, sholat sholat itu apanya agama? Tiang. Masjid ini kalau nggak ada tiangnya kira-kira berdiri apa ambruk? Podo, wong aku Islam nggak sholat pasti hilang Islami. Nabi yang ngomong al-ahdul ladzi bainana wa bain as-shalah, yang membedakan kita sama orang kafir itu sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat kafir? Orang zina 1000 kali zina tetap Islam, selama dia tidak menghalalkan zina. Tapi nek gak sholat belas, keluar dari Islam. Sholat gak bisa dibuat. Banyak orang salah paham. Banyak orang mengira bahwa dosanya zina lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat. Tak kasih tahu ya, dosa meninggalkan sholat jauh lebih gede. Zina itu dosa gede, tapi gak sholat lebih gede. Sholat itu pembeda antara muslim dan gak muslim. Masalakakum fi sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, dulu kami nggak sholat. Orang yang kita nggak usah bahas orang yang nggak sholat, orang yang sholat saja itu masih bisa celaka kok. Betul? Fawailun lil musallin, maka wail bagi orang yang sholat. Wail itu maknanya dua. Makna pertama binasa, celaka. Berdasarkan makna pertama fawailul lil musallin, maka kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang sholat. Sholat loh ini, duduk gak sholat, sholat. Makna yang kedua, wail artinya wadin fi jahannam, lembah di neraka jahannam.
Fawailul lil musallin. Makna pertama kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang sholat. Makna yang kedua lembah di neraka bagi orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Saya mau tanya, ini sholat nggak orangnya? Tolong dijawab dulu, sholat nggak ini orangnya? Apalagi sehingga mungkin sholat loh padahal. Celaka orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu sholat tapi lalai. Sholat yang lalai itu yang bagaimana Ustaz? Ini jarang disampaikan. Sholat yang lalai adalah sholat yang di dalamnya ada 6 hal. Catat, taruh di kepala. Kok bisa catat, taruh di kepala? Gimana maksudnya? Diinget-inget. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang sholat tapi lalai. Sholat lalai itu yang bagaimana? Sholat yang di dalamnya ada 6 hal. Satu saja lalai, apalagi 6-6-nya. Satu di antara 6 hal. Ciri sholat yang lalai, apa itu? Yang pertama, tulis, catat. Al-kasal indal qiyami ilaiha, malas ketika mengerjakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih malas, masih pegang HP. Masih malas, sibuk. Akhirnya kelewes-kelewes, waktu ini angkat entek baru sholat. Sholat gak? Tapi celaka meskipun sholat. Apalagi sih nggak sholat, kan loh maksudnya. Nomor 2, mura'atun nasi ingda fi'liha, ingin dilihat orang ketika mengerjakannya. Berarti apa? Lihat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika dia sholat malas. Yura'unan nas, ingin dilihat orang. Ada ayatnya. Iya, nomor pertama malas, nomor 2 ingin dilihat orang. Nomor 3, wa ta'khiruha, mengakhirkan waktunya. Adzan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih lama, tidur dulu. Jam 4, masih lama. Akhirnya sholat asar jam 5 lebih seperempat. Saya mau tanya, sholat gak itu dia? Tapi celaka. Meskipun sholat, celaka dia, wail. Itu nomor 3. Nomor 4, wa nakruha, cepat gerakannya. Sholat tapi cepat gerakan. Nah, itu termasuk lalai. Biasanya mau gak sholat jamaah, itu sholatnya cepat. Soalnya izin, kalau yang delok itu petai. Bismillah. Nomor pinter. Nomor 5 gitu. Wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi nomor 5 ini wa qillatu dzikrillahi fiha, sedikit mengingat Allah ketika mengerjakannya. Sholat. Tapi pikirannya pergi kemana-mana. Apalagi yang dagang itu. Kalkulatornya muncul semuanya. Tadi utang sekian, bayar sekian. Utang tonggoku turun dibalik, yusuane keliru. Keluar semuanya tuh kalkulatornya. Itu nomor berapa? Nomor 6 khusus laki-laki. Nomor 1 sampai 5 bapak dan ibu kena berlaku. Sing nomor 6 laki-laki tok. Wa takhalluf an jama'atiha, tidak mau sholat jamaah. Termasuk lalai loh gak jamaah itu. Coba 5 itu kira-kira kita yang kena yang mana? Cocok naik KB. 5 tadi loh. 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira kena yang mana? Kalau itu ada, segera obati Pak. Segera obati. Itu 5 itu. Kok 5? Berapa? 6 tadi itu. Itu ya harus ditaruh di kepala kita ini. Aku kena yang mana hari ini? Saya mau tanya, 6 tadi itu orang yang sholat enggak? Tolong dijawab. Loh itu loh maksud. Apalagi singkat. Enggak sholat mah enggak usah dibahas, enggak sholat itu. Nyemplung. Ya, iki sholat lo padahal diancam kayak gitu. Apalagi sing enggak sholat. Gitu maksudnya. Jadi enggak boleh ya. Perhatikan saya. Sholatmu hidup. Nek pengen tahu kualitas hidup sampean delok sholat sampean. Jujurlah kepada dirimu. Nek sholatmu kepondal-pondal, yakin 100% uripmu kepondal-pondal.
Mbok ana bahasa kepondal-pondal tanduk Malang iki. Wonten? Ada. Apa kepondal-pondal itu? Yang penting sampean paham maksudku ya. Yang bahasa Lamongan, Gresik, Lamongan, kepondal-pondal. Nek salatmu kepondal-pondal, wis percaya uripmu kepondal-pondal. Kalau engkau mengakhirkan sholat, pasti Allah akan mengakhirkan urusan-urusan. Kadang-kadang kita ini salah prioritas. Waduh, sholat adzan rek wis tak marikno iki. Tambah gak mari awakmu. Sholat tolak mari. Nek awakmu mengakhirkan sholat, urusanmu diakhirna Allah. Lu ada hadisnya. Orang senantiasa akhirkan sholatnya, maka Allah akhirkan urusannya. Pengen ini berhasil. Sholat dianggap merintangi dirinya. Justru Allah akan sulitkan perkaramu. Waktu sholat. Sholatmu hidup. Loh, sholatmu berantakan. Jujurlah kepada dirimu, pada diri kita nih. Sholatmu. Kok ada azan kok malas? Isiku hidupmu kayak gitu itu. Barang siapa memperbaiki sholatnya, sebenarnya dia memperbaiki hidupnya. Rumah kacau, istri nggak nurut, anak durhaka, bisnis gak karuan, hubungan sama orang tua gak enak. Kamu ingin berubah? Perbaikilah sholat. Tepat waktu. Datang ke masjid sebelum adzan subuh. Berdoa kepada. Percayalah sama saya. Jika kau sudah memperbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan selesaikan hubunganmu dengan hamba-hambanya. Kita ini kadang-kadang sibuk mencari solusi. Padahal makanya gak heran kalau Allah berkata, wasta'inu bisabri was-shalah. Intinya salatnya apik, insyaallah apik. Nggih, ngoten nggih. Wis ojo takon meneh, sampun mantun. Semoga bermanfaat, panjenengan sehat walafiat, istiqomah sampun suruh nggih, sampun. Nah, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد